Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang masih tetap setia dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman, berbagi cerita untuk membahas masalah cara berpikir positif. Nah, hal ini mungkin penting untuk membantu proses kesembuhan teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan masalah depresi, gangguan kecemasan, hingga psikosomatik. Nah, ketika seseorang sedang mengalami masalah psikosomatik, yaitu gangguan perasaan yang berdampak kepada bagian tubuh kita, otomatis akan sangat kesulitan untuk bisa berpikir positif. Karena ya boro-boro bisa berpikir positif, kadang-kadang kita sudah merasa capek ya menghadapi berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Perasa masalah akan datang terus secara bertubi-tubi sehingga kita kesulitan untuk bisa berpikir jernih. Kadang-kadang muncul perasaan putus asa. Apa iya ya saya bisa bahagia kembali? Apa iya ya saya mampu menjalankan aktivitas normal kembali? Bisa nggak ya saya bahagia seperti dulu lagi dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu terasa membayangi dalam pikiran kita. Padahal saya yang dulu pernah berjuang dengan masalah gangguan kecemasan juga merasakan hal yang sama, sehingga saya akan mencoba mengetuk hati Anda untuk membangkitkan lagi perasaan semangat itu muncul ke dalam hati sanubari teman-teman semua, sehingga perasaan optimis untuk sembuh, untuk bangkit, untuk mampu merengkuh kebahagiaan yang sempat hilang akan bisa segera terwujud, terbebas dari masalah gangguan kecemasan, depresi, hingga psikosomatik. Nah, teman-teman semua, jadi sangat penting untuk bisa berpikir positif. Saya akan menyampaikan cara-caranya yang terdiri dari 3 pilar. Nah, pilar yang pertama adalah kita harus sadar mereview kembali perjalanan hidup kita sebagai manusia. Hal ini harus kita ingat-ingat agar kita menjadi pribadi yang tangguh. Salah satu contoh hal yang harus kita ingat adalah perjalanan hidup kita dari kita saat lahir ke dunia ini. Kita mungkin saat lahir beratnya hanya 3 kilo 4 kilo, yaitu rata-rata uh, bobot anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir di negeri kita. Nah, kemudian kita lahir tanpa mengenakan pakaian ya, dalam keadaan telanjang. Kita lahir tanpa mengenal siapa-siapa. Kita lahir tanpa membawa harta apa-apa. Kita lahir juga kita tidak tahu orang tuanya siapa, tidak bisa memilih tinggal di negara mana. Jadi hal itulah sebenarnya pilar dasar untuk bisa berpikir positif, agar nanti dalam perjalanan kita menghadapi tantangan hidup, ketika kita misalnya berkonflik dengan orang tua ya, kita sadar, oh iya dulu ketika saya lahir, saya hanyalah seorang makhluk mungil yang mungkin menangis saat itu tanpa bingung, tanpa tahu apa yang harus saya lakukan ketika lahir. Orang tua dengan susah payah merawat kita, memberikan kita ASI ibu kita, kemudian ayah membiayai semua kepentingan yang kita butuhkan. Tumbuhlah kita masa anak-anak, belajar ke sekolah, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita peroleh. Kita bisa membaca, menulis, dan akhirnya hal itu menyadarkan agar kita jangan menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Siapa yang merawat kita, siapa yang mendidik kita di sekolah, dan kemudian ketika kita misalnya memiliki masalah dengan orang lain, ada orang lain yang menyakiti diri kita, kita juga bisa mengambil sikap bahwa oke lah kamu menyakiti saya, tapi masih banyak teman-teman yang lain yang bisa saya temui. Artinya apa? Bahwa saya lahir juga saya nggak mengenal kamu, nggak tahu kamu siapa, hanya kebetulan kamu hadir dalam kehidupan saya. Nah, kemudian kita akan mudah
untuk mengabaikan dan mencari kehidupan baru yang lebih indah lagi, bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik daripada berada di lingkungan yang toksik. Kemudian ketika kita misalnya sedang sedih kehilangan orang yang kita cintai, dengan pilar pertama, ketika kita sadar bahwa kita lahir ke dunia ini kemudian ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita sadar, toh nanti akhirnya saya juga akan meninggalkan dunia ini. Orang-orang yang kita cintai juga nanti akan dikumpulkan di akhirat dan kita akan bertemu lagi pada kehidupan baru yang penuh dengan keabadian. Dan di sana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Akan mudah bagi kita untuk berpikir positif ketika kita sudah mengenali diri kita secara utuh. Proses perjalanan intisari kehidupan manusia hakikatnya seperti itu. Lahir tanpa membawa apa-apa, kemudian meninggalkan dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Ketika kita sedih kehilangan harta benda, kita sedih kehilangan pekerjaan, kita sedih kehilangan kedudukan, popularitas dan lain sebagainya, hal-hal yang berurusan dengan dunia, kita juga sadar toh pada akhirnya juga nanti gak akan kita bawa. Kalau kita ikhlas, itu justru akan menjadi amal ibadah. Tidak peduli kita kehilangan karena ditipu, kita tidak peduli kehilangan karena dikhianati dan lain sebagainya. Toh kalau kita ikhlas, itu juga semuanya akan menjadi amal, karena yang kita cari semata-mata hanya amal ibadah. Daripada kita terus ngedumel, marah-marah, menyalahkan orang lain, pada akhirnya kita akan menderita masalah gangguan kecemasan, depresi, dan kita akan rugi 2 kali. Sudah rugi dikecewakan, disakiti, dikhianati, rugi kedua kali kita justru akan mengalami masalah gangguan kecemasan, rugi depresi, rugi karena psikosomatik, serangan panik dan lain sebagainya. Ketika kita terlalu ambisius mengejar cita-cita, kemudian cita-cita itu tidak tercapai, kita juga bisa berpikir positif. Ketika kita sadar, oh ya ternyata Tuhan sudah mengajarkan melalui agama yang saya imani bahwa jodoh, rezeki, kematian sudah ditentukan. Nah, kita di situ sudah mampu berpikir positif. Ketika kita belum menemukan jodoh, juga kita sudah berpikir positif. Oh ya, hal itu sudah ditentukan. Ketika kita takut dengan kematian, takut menjadi gila, takut lagi mendapatkan penyakit yang mematikan, kita sadar semuanya sudah ada yang mengatur. Alam semesta dan segala isinya dan semua makhluk-makhluk ciptaannya secara detail sudah diatur. Ada catatannya di langit, ada kode-kodarnya. Nanti-nantinya orang ini akan dipertemukan dengan orang ini. Nanti-nantinya orang ini akan diberikan kedudukan ini. Nanti-nantinya ada kekecewaan, ada kesedihan. Semua sudah diatur dengan tujuan untuk menguji kualitas keimanan orang tersebut. Ujian bisa berupa kejayaan. Orang itu menjadi terkenal, populer, kaya raya, banyak harta dan lain sebagainya, kedudukan yang tinggi, berpengaruh. Apakah dia menjadi lupa diri? Apakah dia menjadi orang yang sombong? Apakah menjadi orang yang senang merendahkan orang lain dan lain sebagainya? Itu juga ujian. Ujian juga akan datang ketika orang itu disakiti, dikhianati, dikecewakan, kondisi benar-benar dalam titik terendah dalam hidupnya. Apakah keimanan itu akan hadir? Apakah orang-orang itu benar-benar tulus dalam beribadah dan menyembah Tuhan? Sehingga kualitas itulah nanti yang akan Tuhan nilai di akhir kehidupan orang tersebut ketika menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pilar berpikir positif sebenarnya akan mudah kita pahami, akan mudah kita hayati di dalam hati sanubari kita yang paling dalam, seandainya kita mengetahui intisari kehidupan yang sebenarnya, bahwa semata-mata kehidupan di dunia ini, baik itu yang baik menurut kita atau yang buruk sekalipun menurut kita,
semata-mata hanyalah ujian. Nah, teman-teman semua, seandainya kita sudah paham dengan hakikat dari proses kehidupan dan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa semata-mata yang sedang kita alami adalah ujian, otomatis dengan sendirinya akan memunculkan perasaan ikhlas, perasaan sabar, lebih-lebih akan memunculkan perasaan positif, yaitu perasaan bersyukur. Bersyukurlah saya memiliki iman, bersyukurlah saya memiliki panduan agama, karena dengan hal ini yang akan mengantarkan saya kepada kebahagiaan sejati yang menuntun saya kepada jalan kebenaran. Nah, kemudian pilar yang kedua yang harus kita lakukan adalah kemampuan dari diri kita untuk memimpin diri sendiri. Karena banyak sekali orang yang pandai memimpin orang lain, mengatur orang lain, mengendalikan orang lain, tapi kadang-kadang akan kesulitan untuk mengatur dirinya sendiri. Ketika dia diuji, dia mudah marah. Ketika diuji, dikhianati, ditipu, dia akan mudah terpuruk, masalah depresi, gangguan kecemasan, dan lain sebagainya. Ketika dia diuji oleh kekayaan, dia akan menjadi orang yang sombong, padahal dia tahu bahwa ketika dia lahir, dia tidak membawa apa-apa dan dia tidak tahu apa-apa. Bahkan hanya sekedar membaca dan menulis juga diajarkan oleh orang lain. Nah, kemampuan memimpin diri sendiri itulah yang harus kita sadar bahwa hanya diri kita lah yang bisa kita kontrol sepenuhnya, dan orang lain di luar kontrol diri kita. Jadi kita dengan sendirinya akan menjadi pribadi yang tangguh ketika kita sadar bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan yang sedang kita jalani ya diri kita sendiri. Jadi kita tidak menyalah-nyalahkan orang lain ketika ada masalah. Saya depresi ini gara-gara orang ini. Saya anxiety disorder gara-gara orang ini. Saya trauma hingga psikosomatik karena kondisi keadaannya seperti ini. Pernah dilecehkan, pernah mengalami musibah, kebakaran, bangkrut, di PHK dan lain sebagainya. Kita sadar itu di luar kontrol diri kita, dan kita juga sadar bahwa itu sebenarnya ujian. Nah, kita dituntut untuk mampu memimpin diri sendiri. Nah, untuk bisa memimpin diri sendiri, bekalnya adalah iman. Iman bahwa segala sesuatu adalah sudah ada suratannya. Orang ini nanti kejadiannya seperti ini, akan mendapatkan masalah ini, akan mendapatkan rezeki seperti ini, juga semuanya sudah diatur. Tergantung dari diri kita menyikapinya bagaimana, dan kemampuan dari diri kita untuk memimpin diri sendiri adalah iman. Nah, jadi teman-teman semua, pilar yang kedua adalah kemampuan dari diri kita sendiri untuk bisa memimpin diri kita. Jadi kita tidak menyalah-nyalahkan orang lain ketika mendapatkan musibah, karena orang lain yang mungkin menyakiti diri kita itu juga sebenarnya hanyalah ujian dari Tuhan untuk menguji keimanan dari kita. Makanya jangan sampai kita kehilangan iman. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sedang mendapatkan masalah, harus ingat lagi bahwa semua masalah itu di luar kontrol diri kita sepenuhnya. Yang harus kita paham bahwa hanya diri kita yang bisa mengendalikan, dan ini masalah saya, berarti ini juga tanggung jawab saya. Tidak menyalah-nyalahkan orang lain, dan tidak butuh dikasihani orang lain, serta tidak butuh juga pengakuan dari orang lain. Kita enggak usah memamerkan diri, menonjolkan diri kepada orang lain, kehebatan diri kita. Kita juga tidak usah memelas agar dikasihani orang lain. Cukuplah kepercayaan diri kita, cukuplah keimanan dari diri kita. Karena saya sadar
saya, karena saya juga nantinya ketika saya mati meninggal akan berhadapan dengan Tuhan, saya sendiri yang akan menjalaninya. Di alam kubur nanti tidak ada teman, saya yang akan menjawab semua pertanyaan yang malaikat ajukan. Jadi saya bertanggung jawab penuh dengan kehidupan yang sedang saya jalani. Kemudian pilar yang ketiga adalah kita bisa membedakan mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting untuk kita pikirkan. Karena ketika pikiran kita semerawut, kita kadang-kadang otaknya susah menyaring mana sebenarnya hal-hal yang memang perlu kita pikirkan, mana yang tidak sama sekali untuk kita pikirkan. Nah, untuk bisa mengkondisikan mana yang penting, mana yang nggak penting sama sekali, kita harus jelas prioritas apa yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa prioritas setiap manusia kadang-kadang berbeda. Ada yang memprioritaskan masalah uang, mengejar kedudukan, jabatan, popularitas. Ada yang memprioritaskan masalah keluarga. Pokoknya nomor satu keluarga. Ada yang memprioritaskan kesehatan, sangat berhati-hati, tapi dia lupa bahwa prioritas tersebut kadang-kadang bisa membuat diri kita cemas. Nah, prioritas yang benar adalah kita menomorsatukan ibadah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau kita memprioritaskan keluarga, ada kalanya kita berkonflik dengan keluarga. Kalau kita memprioritaskan kesehatan, ada kalanya manusia diuji sakit. Ketika kita memprioritaskan uang, jabatan, ada kalanya semua hilang dan lenyap karena ditipu atau karena ada musibah. Nah, untuk itu jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang bukan prioritas. Kalau misalnya ada masalah yang berat, ya kita abaikan. Karena kita paham bahwa semata-mata semua ujian, uang yang hilang, uang yang ditipu masih bisa dicari. Ketika kita diuji sakit, masih bisa disembuhkan lewat usaha kita. Sekarang banyak dokter yang hebat, banyak fasilitas-fasilitas kesehatan. Ketika kita diuji oleh masalah keluarga, kita masih bisa berdiskusi, masih bisa rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan. Kalau tidak bisa dipulihkan juga kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, bisa pindah tempat, membuat hidup yang baru di lingkungan yang baru, yang mungkin di sana kita akan menjadi dihormati, dihargai, membuat diri kita bebas berkarya dan lain sebagainya untuk tujuan-tujuan yang positif. Dan pada akhirnya kita sadar bahwa kehidupan ini semua totalitas adalah ujian, dan ingat bahwa dalam menjalani hidup banyak sekali godaan, tipu daya dari setan, karena setan akan mudah melalaikan manusia untuk melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi dunia ini penuh dengan tipu daya yang membuat manusia lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Kalau kita terpuruk, kalau kita putus asa, ya tentu saja setan akan senang ya berpesta pora. Kalau kita bangkit, kita menjadi pribadi yang ikhlas, kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur, ya setan akan kalah. Dan karena tujuan setan pada akhirnya hanya merusak iman manusia, agar manusia lalai, manusia putus asa, dan akhir-akhirnya melupakan Tuhan. Dan kita makanya pilar-pilar berpikir positif, harus sadar-sadarnya siapa diri kita. Kita lahir ke dunia ini, kemudian kita belajar melewati masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga nanti akhirnya bertemu dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita yang singkat ini jangan sampai kita sia-siakan. Waktu yang lewat tidak akan kembali.
Kemudian pilar yang kedua, kita bisa memimpin diri sendiri melalui iman. Banyak sekali godaan-godaan yang akan membuat kita lupa dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Yang sudah terjadi ya sudah. Kita juga tidak butuh pengakuan dari orang lain. Kita juga tidak butuh belas kasihan dari orang lain. Kita menjadi pribadi yang mandiri. Karena pada akhirnya setelah kita meninggal nanti juga kita bertanggung jawab secara utuh terhadap diri sendiri. Kemudian pilar yang terakhir adalah yang tadi disampaikan, bahwa kita harus bisa memiliki prioritas yang benar, karena dengan hal itu kita bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi jangan terlalu serius ketika kita sedang menghadapi masalah, karena sesungguhnya semua itu adalah tipu daya setan. Kalau kita bersedih, kita marah, kita dendam, kita larut dalam kekecewaan, putus asa, setan akan senang banget, karena tujuannya akan membuat kita kehilangan iman dan melupakan Tuhan. Nah, teman-teman semua, itulah pilar-pilar bagaimana agar kita mampu berpikir positif. Mudah-mudahan dengan hal ini mengetuk kesadaran dari diri kita semua untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, dan pada akhirnya kita semua akan tenang menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dan semoga teman-teman semua bahagia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.